Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sahabat kita dari Traveler Apatur Jakarta. Kali ini kita membawa rombongan dari Sekolah Asukriya ke kunjungan kampus di kampus Universitas Indonesia Depok ya teman-teman sekalian ya. Ikuti keseruan kita bersama keluarga besar dari Sekolah Asukriya di kunjungan kampus Universitas Indonesia. Oke, stay tune terus di YouTube-nya Rafatur Jakarta. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak nikmat untuk kita, nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah kita ada di ruangan ini, ruangan yang insya Allah akan jadi impiannya semua anak-anak kami, semua siswa kami yang memang berharap kalian betul-betul punya keinginan kuat untuk masuk ke UI ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini yang berkenan menerima kami, gitu ya. Alhamdulillah, jadi dari beberapa fakultas sebenarnya kami sudah meminta gitu. Tapi alhamdulillah Fakultas Hukum berkenan memberikan tempat untuk murid-murid saya, murid-murid kami menimba ilmu mereka, gitu ya. Saya ingin masuk ke fakultas hukum terbaik di dunia. Pilihlah Harvard Law School. Masuk di sana, lulus gelarnya Bachelor of Law ya atau LLM, gitu, LLB, LLM dengan IPK 4,0 sekalipun ya, LLB with honorable gitu ya. Pulang ke Indonesia, apakah bisa kerja? Tidak. Mengapa Anda tidak S1, tidak sarjana hukum? Maka dari itu, Anda harus mengambil lagi S1 di Indonesia. Maka dari itu, jika ingin berkarir di Indonesia, maka pilihlah Fakultas Hukum UI. Dan bahkan kemudian banyak orang-orang yang kemudian seperti orang Korea, orang China gitu ya, Jepang, yang mereka mungkin bekerja di perusahaan Indonesia menjadi legal, mereka ingin beracara di pengadilan mewakili perusahaannya, mereka harus mengambil S1 lagi di FHUI. Jadi nanti kalau misalkan ada di kuliah, apalagi masuk ke jalur internasional, jangan kaget kalau misalkan teman Anda ya orang Korea, orang Jepang, orang Prancis, orang Rusia yang mungkin lebih tua daripada Anda atau yang sebaya, karena mereka ingin bisa berpraktek hukum di Indonesia karena itu peraturannya. Maka dari itu memilih fakultas hukumnya adalah jalur yang tepat, apalagi kemudian di tengah-tengah ketidakpastian perkembangan dunia ke depannya. Dengan adanya AI, dengan adanya digitalisasi, kita nggak tahu ke depan apakah banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Mungkin jika adik-adik ingin bercita-cita jadi pilot gitu ya, apakah terjamin 20-30 tahun lagi pilot masih dibutuhkan? Bisa jadi digantikan oleh AI. Bisa jadi kan? Kita misalkan yang hobi pengen jadi masinis gitu, apakah Anda bisa menjamin? Atau saya pengen jadi arsitektur, apakah Anda bisa menjamin
arsitektur bisa kok sekarang kita akses AI aja melalui ChatGPT, program-program yang ada itu bisa dia mendesain rumah bangunan yang bagus, bahkan kemudian menjadi seniman. Sekarang AI itu hitungan detik bisa menghasilkan lukisan, bisa menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih bagus daripada karya Anda. Nah, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Zara dan tim semua atas waktu diluangkan. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua, dan kita doakan teman-teman IPB jadi kampus terbaik di dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal masuk ke mall, itu banyak sekali fitur-fiturnya, ibaratnya tempat-tempat destinasinya sama kayak IPB University. Ketika teman-teman masuk tadi yang luar lingkup pertanian di IPB, itu luas banget. Dimulai dari ada fakultas pertanian, ada fakultas perikanan dan ilmu kelautan, ada peternakan, kehutanan dan lingkungan, kemudian sampai dengan kita juga ada sekolah vokasi atau sarjana terapan di 4. Nanti kita jelaskan tuh bedanya apa antara sarjana dengan sarjana terapan atau di 4. Nah, di sini IPB memberikan wadah yang begitu luar biasa, yang begitu besar buat teman-teman mengenal bahwa pertanian tadi tidak hanya kotor-kotoran saja, tapi juga mencakup seluruhnya dari hulu sampai dengan hilir, penjualan dan peningkatan dari segi pertanian itu sendiri. Makanya kita butuh Fakultas Ekonomi dan Manajemen, kita juga butuh Fakultas Kedokteran yang baru di IPB, dan masih banyak lagi nanti kita juga akan jelaskan ke teman-teman semua. Jadi itulah dia IPB University yang dengan luas sekali menghadirkan berbagai jurusan dan fakultas pada teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini adalah informasi yang cukup penting juga ya Kak. Nah tadi teman-teman sudah diibaratkan ya, kalau misalnya fakultas-fakultas ataupun sekolah-sekolah yang ada di IPB ini seperti mall. Nah teman-teman harus tahu nih jalur masuknya. Misalnya pintu ke mall itu banyak kan, ada misalnya pintu anggrek misalnya, atau misalnya lobi utama gitu kan, banyak banget jalurnya. Nah sama halnya dengan jalur masuk teman-teman ke IPB University. Oke, yang pertama ini ada SNBP. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya, kalau misalnya SNBP ini istilahnya lebih sering dikenal jalur rapot gitu ya Kak. Selanjutnya untuk SNBT itu untuk yang pakai UTBK. Nah selanjutnya ada afirmasi dikti. Ini untuk teman-teman yang di daerah-daerah terpencil gitu kan ya. Nah selanjutnya ada yang spesial teman-teman. Di IPB University itu teman-teman banyak banget peluangnya karena kita banyak jalur masuk di mandiri. Banyak banget jenisnya. Oke, yang pertama ketua OSIS. Di sini ada ketua OSISnya? Atau nanti mau mencalonkan jadi ketua OSIS? Kayaknya habis ini bakal tetap di persen. Iya ya, karena udah tahu ya kalau misalnya di IPB jalur masuknya ada ketua OSIS. Nah teman-teman yang nanti jadi ketua OSIS, teman-teman punya privilege lebih nih. Karena teman-teman bisa masuk ke IPB lewat jalur ketua OSIS. Nantinya bakalan ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan tentunya. Nah selanjutnya ada PIN. PIN itu apa sih Kak? PIN ini adalah prestasi internasional dan nasional. Jadi buat teman-teman nih, bagus banget ya, kelas 10 udah tahu. Jadi dari sekarang udah mulai nyicil nih, ikut-ikut lomba gitu kan, selama SMA-nya. Baik nasional ataupun internasional, baik akademik ataupun non-akademik. Jadi buat teman-teman yang atlet juga nggak usah khawatir, karena PIN ini bisa prestasi untuk non-akademik juga. Dan yang spesialnya nih untuk teman-teman, kita juga ada buka jalur Hafiz Quran. Nah, dari sekarang ya teman-teman, insya Allah bisa masuk jalur PIN lewat Hafiz Quran. Selanjutnya SMIPB. SMIPB ini adalah seleksi mandiri IPB. Seleksi mandiri IPB ini nanti ada dua. Ada yang melalui skor UTBK teman-teman yang mau diajukan, atau dari tes yang dilaksanakan oleh IPB gitu. Nah itu tesnya sebenarnya 25 soal, tapi soalnya ini HOTS ya, High Order Thinking Skill gitu. SMA ITH Sukriya.